Halo, perkenalkan nama saya Rafidha Zuanta Tarigan dari Universitas Pancasakti Bekasi, NIM 28920500046, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen, mata kuliah pengantar Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri MPDE. Jadi masuk materi pertama, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Teori ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu satu, ekonomi mikro. Ilmu ekonomi yang membahas tentang peran individu pelaku ekonomi, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan serta berinteraksi dalam pasar. Yang kedua, ekonomi makro, yaitu merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Juga dapat digunakan untuk menganalisa kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan ekonomi yang berkesinambungan. Dan menurut Adam Smith, ilmu ekonomi secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Kedua, masalah pokok ekonomi. Satu, kemampuan manusia yang terbatas atau kurangnya tenaga ahli. Solusinya, pengembangan kemampuan SDM dan meningkatkan akurasi penelitian. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Solusinya, mengefisiensikan penggunaan sumber daya dan menjaga sirkulasi sumber daya tersebut. Yang ketiga, ulah negatif manusia terhadap kekayaan alam. Solusinya mencari alternatif lain untuk mengatasi kelangkaan dengan menciptakan barang pengganti atau substitusi. Yang keempat, perkembangan teknologi yang tidak sama. Solusinya pelatihan SDM dengan ilmu pengetahuan teknologi yang terbaru. Dari permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Mengacu pada hukum permintaan, disebutkan bahwa semakin tinggi harga barang yang diminta, maka permintaan akan turun. Sebaliknya, ketika harga semakin rendah, maka semakin tinggi permintaan konsumen. Faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu termasuk harga barang, pendapatan konsumen, selera masyarakat, harga barang lain, dan perkiraan harga yang akan datang. Penawaran adalah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkatan harga dan waktu tertentu. Mengacu pada hukum penawaran, diketahui bahwa jika harga mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan karena jumlah produksi meningkat. Sebaliknya, semakin rendah suatu harga, semakin turun pula jumlah barang yang ditawarkan karena jumlah produksi juga menurun. Faktor yang mempengaruhi penawaran dipengaruhi oleh harga barang serta harga barang lain terlebih dahulu. Setelah itu diikuti biaya produksi, tingkat teknologi, tujuan perusahaan, dan selera masyarakat. Materi keempat, keseimbangan pasar adalah suatu keadaan ketika permintaan dan penawaran berada pada suatu titik yang sama. Dengan kata lain, apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Syaratnya, jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Apabila harga keseimbangan ini telah tercapai, maka titik keseimbangan tersebut akan bertahan lama. Biasanya titik tersebut akan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga suatu barang. Dalam harga keseimbangan berlaku hukum permintaan dan hukum penawaran. Bunyi dua hukum tersebut yaitu: satu, apabila jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran, maka harga akan naik. Yang kedua, apabila jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, maka harga akan turun. Masuk ke materi kelima, elastisitas permintaan.
Elastisitas permintaan adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang atau jumlah barang akan dibeli oleh pembeli terhadap perubahan harga barang itu. Pada umumnya, jika harga barang naik, kesediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun. Namun, tingkat perubahan ini berbeda-beda untuk barang tertentu. Kenaikan harga yang kecil akan mengakibatkan permintaan turun dengan drastis. Sedangkan untuk barang lain, pembeli tetap bersedia membelinya sekalipun harganya naik dengan tajam karena memang termasuk bahan pokok atau barang yang sangat dibutuhkan. Elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat presentasi perubahan harga. Jumlah barang yang ditawarkan berbeda dengan jumlah barang yang diproduksi dalam jangka pendek. Alasannya adalah sebuah perusahaan yang memproduksi barang biasanya tidak langsung menawarkan semua produknya ke konsumen, tetapi sebagian produknya disimpan atau stok barang untuk dijual jika ada perubahan atau kenaikan harga. Baik, sekian penjelasan materi dari saya, dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.